Pada video ini kita akan membahas bagaimana mengambil keputusan untuk membuat atau membeli sebuah produk. Di sini ada sebuah perusahaan yang membuat sirup, memiliki informasi total biaya untuk 1 juta unit botol adalah 60.000 untuk direct material, 20.000 untuk direct labor, 40.000 untuk variable factory overhead, dan 80.000 untuk fixed factory overhead. Maka total biayanya adalah total jumlah dari semua biaya ini sebesar $20.000, dan biaya per botolnya untuk direct material adalah 60.000 dibagi dengan 1 juta unit botol yang diproduksi. Maka biaya per botol adalah $0,06 per botol, dan biaya dari labor adalah 20.000 dibagi dengan 1 juta total unit yang diproduksi. Maka hasilnya adalah $0,02. Begitu juga untuk variable factory overhead dan untuk fixed factory overhead, maka diperoleh 0,04 untuk variable factory overhead dan 0,08 untuk fixed factory overhead. Dan biaya per botol dan total biaya untuk 1 botol sirup adalah jumlah dari keempat biaya ini sebesar $0,02. Kita mendapat keterangan tambahan, yaitu keterangan A mengatakan bahwa perusahaan lain menawarkan untuk menjual sirup tersebut seharga $0,18 per unit. Kita lihat biaya $0,18 per unit ini lebih kecil daripada $0,2 per unit apabila botol tersebut kita beli sendiri. Maksudnya apabila kita buat sendiri dengan biaya $0,2. Akan tetapi informasi ini belum cukup untuk mengambil keputusan bagi manajer, sehingga kita harus mengetahui biaya relevan apakah yang terdapat pada informasi ini. Di sini kita melihat ada konsep penting mengenai apa itu biaya yang relevan untuk mengambil keputusan. Pertama, biaya tersebut haruslah merupakan pendapatan atau biaya yang diharapkan di masa depan. Dan ketentuan kedua adalah biaya tersebut adalah relevan apabila biaya tersebut berbeda apabila kita mengambil alternatif yang berbeda. Jadi dalam keterangan ini kita melihat bagian B menyatakan bahwa dari fixed factory overhead, dari ini fixed factory overhead yang totalnya adalah $80.000, 50.000 adalah biaya gaji yang tidak akan muncul apabila produksi tersebut tidak ada. Perlu digarisbawahi bahwa tidak akan muncul apabila produksi tersebut tidak ada. Jadi yang ini tidak akan muncul apabila produksi tersebut tidak ada, memenuhi kriteria relevan cost yang kedua dan yang pertama. Itu merupakan biaya yang diharapkan di masa depan, dan biaya tersebut akan berbeda apabila kita mengambil alternatif yang berbeda, yaitu jika produksi tersebut tidak ada, maka biaya tersebut tidak ada. Di sini kita melihat bahwa secara umum fixed cost itu bukan merupakan relevan cost, karena fixed cost itu sudah tidak dapat lagi untuk dirubah kembali. Itu merupakan junk cost. Seperti kita membeli mesin, kita tidak dapat berbuat apa-apa lagi untuk merubah biaya mesin yang telah kita keluarkan tersebut. Ini adalah bagaimana melakukan analisis untuk membuat atau membeli produk tersebut. Kita pindahkan langsung data dari atas, yaitu direct material labor, variable factory overhead,
dimana direct materialnya itu adalah $60.000, direct labornya $20.000, variable factory overhead-nya adalah $40.000, dan fixed factory overhead yang dapat dihindarkan adalah 50.000 biaya gaji yang tidak akan muncul apabila produksi tersebut tidak ada. Jadi kita hanya menghitung biaya relevannya saja sebesar $50.000. Maka total biaya relevan dalam mengambil keputusan tersebut adalah jumlah dari keempat biaya ini sebesar $170.000, dan biaya per botolnya adalah 60.000 dibagi dengan 1 juta unit botol yang diproduksi menjadi $0,06. Begitu juga dengan direct labor $0,02 dan variable factory overhead $0,04, dan fixed factory overhead yang dapat dihindarkan 50.000 dibagi dengan 1 juta unit botol yang diproduksi menjadi $0,05. Kasih bintang. Oke, dan totalnya adalah, total dari semua biaya ini adalah $0,17. Setelah itu kita melihat berapakah biaya apabila kita membeli produk tersebut. Dikatakan di keterangan A bahwa perusahaan lain menawarkan menjual sirup tersebut seharga $0,18 per unit. Maka biaya untuk membelinya per botol adalah $0,18, dan biaya pembelian totalnya adalah $0,18 per botol ini dikali dengan 1 juta unit botol. 18 dikali dengan 1 juta unit botol, maka totalnya adalah $180.000. Apabila kita membeli produk dari luar, maka kita tidak perlu mempertimbangkan biaya material, labor, factory overhead, dan fixed factory overhead-nya. Maka langsung ini diturunkan ke bawah. Total biaya yang relevan adalah $180.000, dan biaya per botolnya adalah $0,18. Sehingga kita dapat melihat perbedaan biaya dalam membuat produk tersebut, di mana total membuatnya adalah $170.000 dan total membelinya adalah $180.000. Maka biaya total dalam perbedaan tersebut adalah $180.000 dikurangi dengan $170.000, maka biayanya adalah $10.000, dan biaya per unitnya adalah $0,18 jika kita membeli dan $0,17 jika kita membuat, adalah $0,01. Sehingga kita dapat melihat sebuah keputusan bahwa kita akan menghemat biaya sebesar $10.000 apabila kita memutuskan untuk membuat sendiri produk tersebut, karena biaya membeli tersebut lebih mahal dengan biaya $180.000 dolar maksud saya untuk total botol tersebut, sedangkan apabila kita membuat sendiri hanyalah $170.000 saja. Keterangan yang kita lihat di bawah sini menunjukkan, mungkin saya beri warna yang lain saja biar lebih asik dilihatnya, menunjukkan berapakah biaya dari biaya total tersebut yang bernilai $80.000 ini yang merupakan biaya yang tidak relevan.
yaitu caranya dengan mengurangkan total fixed FOH ini dikurangkan dengan fixed FOH yang relevan, maka kita mendapatkan fixed FOH yang tidak relevan, irrelevant. Sehingga biaya fixed FOH yang irrelevant adalah $30.000 dan biaya per unit yang tidak relevan adalah $30.000 dibagi dengan 1 juta unit yang diproduksi sebesar $0,03.